Halo para maniak catur, sekarang kami kembali akan membahas babak kedua catur cepat antara Ding Liren dari Cina dan Ian Nepomniachtchi dari Rusia di kejuaraan dunia catur di babak catur cepat tie break 25 menit 10 detik. Akan dibahas oleh FIDE Master Daniel Hermawan dan Woman FIDE Master Christine Elizabeth. Ya, babak kedua Ding Liren pegang hitam dan Ian Nepomniachtchi pegang putih. Apa yang akan dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi ini? Ya, jadi di sini Ian sesuai dengan gaya bermainnya agresif, dia langkah E4. Terus E5 mengarah ke Ruy Lopez. Lalu kuda F3. Ding Liren biasa ya. Masih textbook semua ya. Kuda C6, Gajah B5. Ya, opening Ruy Lopez. 6, Gajah A4. Kuda F6, si teori. Okada pendek. Gajah 7. D3. D5. Lalu Gajah B3. Ini masih opening Lopez biasa ya. Dan ini babak kedua kali ini, catur cepat kali ini hampir mirip dengan partai mereka catur klasik pada babak yang kelima. Di sini Ian megang putih dan Ding Liren megang hitam. Waktu itu Ian menang ya, babak kelima itu ya. Ian menang. D6 dilakukan oleh Ding Liren, A4. Para maniak catur, ini pembahasan ini kami lakukan di Sentul nih, para maniak catur di Alana Hotel. Di Sentul Bogor ya, para maniak catur. Gajah E3 ya. Pada babak kelima kemarin itu Ian melangkahkan gajahnya ke G5. Dia ingin mengambil kuda yang di F6 sehingga dia bisa menguasai petak D5. Namun kali ini berbeda, Ian melangkahkan gajah E3. Ada perbedaan ya sedikit antara babak kedua kali ini dengan babak kelima catur klasik. Giliran kuda A5 seperti Ruy Lopez pada umumnya ya mainnya ada yang varian memang kuda A5. Kita tahu dalam pembukaan Ruy Lopez ini gajah putih adalah satu perwira yang sangat kuat ya, jadi tidak mau ditukarkan begitu saja. Jadi sini Ian melakukan langkah gajah A2. Walaupun akan membuat pion yang di A4 gratis, namun tidak masalah karena pion itu mungkin akan kembali lagi. Dengan makan pion gratis yang ada di A4. Di sini langkah gajah D2 ya, mengusir kuda yang di A5. Kudanya lari ke petak C6. Kuda ke C6 baru bisa diancam dengan langkah kuda C3. Mengancam pion A4 ya. Dan di sini pion A4 terancam ya. Sebenarnya ada pilihan seperti A3 sih ya, yang mungkin cukup menarik. A3 bisa kuda D4, namun kuda D4 tidak terlalu baik sepertinya ya. Kuda D4 kan ada langkah gajah C4. Iya, tetap akan gajah C4 ini akan jatuh ya. Jadi di sini Ding Liren akan benteng B8. Sekalian mengancam pion di B2 ya. Ini kuda kali 4 ya. Kuda kali 4 sekalian menjaga pion di B2. Ya. Kuda D4. Kuda D4. Di sini ini terancam ya. Ya. Kalau kudanya lari, pion akan jatuh. Kalau B3 kurang bagus karena akan ada mungkin makan dan benteng ini bisa masih tetap ke B2 ya dan menguasai jalur di B. Sehingga ia memilih langkah gajah C4 nih. Ding Liren sebagai hitam harus mencari celah lain ya, karena menurut saya di sayap menteri serangan sayap menteri sudah cukup macet ya, tidak serangan lagi, jadi Ding Liren harus mencari celah baru ini sebagai hitam. Ini jalan-jalan C6. C6 Ian memakan kuda ke D4. D4 gajah ke E4 ya. Ini menurut saya langkah yang bagus oleh Ian. Di bisa satu waktu ada tekanan di E5 ya. E5 seperti ini.
giliran menjalankan gajah E6 ya, mengadu perwira gajahnya. Tadi kenapa ya kira-kira nggak dimakan ya pion A6 ini ya? Padahal itu gratis ya. Mungkin ada komen sedikit kenapa tidak dimakan langsung. Nggak mungkin nggak lihat ya. Nggak mungkin ngeliat. Seorang Grandmaster nggak mungkin nggak lihat ya. Kenapa tidak langsung makan pion A6? Sepertinya Kudanya. jatuh juga ya pion A7. Ya akan kalau ada memang dia pertukaran dimakan. seperti ini sih yang mungkin yang bisa kalian. Di- Mungkin ada angka D5, jadi tidak ada tempat mungkin ya bagi. Nggak, kalau bentengnya ini gajahnya kembali ya. Kembali lagi ya. Iya. Mungkin D5 tadi ada langkah yang cukup membuahkan satu pion. Ya, makanya itu giliran jalankan adu perwira. Tetap tidak dimakan ya tadi ya oleh Ian. Di sini masih gratis, tapi tetap juga tidak dimakan oleh Ian. Di sini Ian melakukan langkah benteng S1. Ini ada rencana untuk mendobrak di jalur E ya, E5 E5 ya. Karena tidak dimakan akhirnya giliran dimajuin ya. E5 ya. Nah, menteri F3 ya. Ini perkembangan untuk mengarah kepada set raja ya. Mungkin ada angka E5 suatu saat, ataupun ada serangan seperti menteri G3. Itu giliran juga menyiapkan buahnya mengajalan benteng B7. Benteng B7 mungkin ada rencana untuk D5 mungkin ya. Karena kalau masih di B8 tidak ada bisa rencana untuk D5. Jadi giliran melakukan langkah benteng B7 agar ada satu gebrakan ya di sentrum melalui pion ke D5. Ini E5 dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi untuk mendobrak di sentrumnya. Giliran lari kudanya ke D5 Kuda D5. dan Di sini Ian langkah yang normal ya, Kemudian dimakan, makan dan dimakan lagi. cukup berimbang ya. Ini sebenarnya sangat berimbang karena perwira sama-sama gajah kuda dan juga dari segi pion sama-sama 3 di sayap menteri dan juga 3 di sayap raja. Mungkin di sini semua masih belum ada keberanian ya, atau mungkin satu mental untuk mencoba mencari kemenangan ya, karena melalui tadi kita lihat tadi kali D6, gajah kali D6, lalu Ian pun makan gajah kali D6. Menurut saya itu tidak ada gebrakan antara Ian ataupun Dingliren untuk mencari kemenangan ya. Mereka masih mau bermain safety, bermain aman. Mungkin mereka sama-sama takut untuk memulai mencari kemenangan. Karena kita tahu sendiri kadang-kadang orang yang maksa mencari kemenangan, orang yang maksa ingin cari menang malah menjadi kalah ya. Seperti itu. Jadi sini mereka masih bermain aman. Kali D6, Ian pun melakukan menteri E4 ya. Kuda F4. Mengancam pion D4 ya sebenarnya. Kalau C5 kurang bagus, kuda ke F4, jika pion yang di D4 ya. Nih, kita lihat tadi menteri E5 ya. Terjadi adu menteri ya. Adu menteri, menterinya lari, kudanya jatuh. Kalau dijaga pakai benteng, sepertinya kurang bagus ya. A5 juga akan jatuh ya, pion di A5. Jadi mau tidak mau, menteri kali E5, benteng kali E5 ya. Di sini giliran pun langsung makan gajah kali C4. Kali C4 wajib, dia kali C4. Terus karena dia A5 dan diancam, jadi dia mengancam balik dengan benteng B4. Jadi kalau benteng kali A5 akan ada benteng kali C4 ya. Benteng B4 dijalankan oleh Dingliren, lalu kalau B3 dijalankan oleh Ian, mungkin ada langkah counter ya. D3, jadi ini akan lemah dan ini menjadi pion lemah, sehingga pion-pion mereka, pion-pion Ian akan menjadi jatuh semua ya. Jadi B3 bukan suatu pilihan. C5 juga tidak baik ya, karena C5 tidak ada ikatan pion ya. Jadi kalaupun C5 dilakukan oleh Ian, sewaktu-waktu akan ada satu counter seperti kuda ke E6, benteng ke B5 untuk menekan di pion C5. Lalu sekarang pilihan yang dilakukan oleh Ian adalah benteng C5. Ancam balik ya. Iya. Ancam pion
Benteng C5 dilakukan menjaga pion di C4, sekalian mengancam pion C6 dan juga pion A5 ya. Makanya itu seperti tadi sudah dibahas, Dingliren juga melihat angka D3 ya. Satu kesempatan ya, opportunity oleh Dingliren sebagai hitam untuk mencari kemenangan. D3. Di sini D3 cukup memaksa ya sebenarnya, karena kalau D3 tidak dimakan akan menjadi pion bebas seperti ini ya, D2. Kalaupun dimakan tetap akan dimakan oleh kuda ya. Bagaimana kalau putihnya C3? C3 ya, C3 cukup menarik di sini. Kalau C3 dilakukan, otomatis ini harus bergerak ya. Harus bergerak, contoh ke B7. Sebentar, ini ada angka menarik dengan pakan ini. Menarik ya, benteng kali A4 ya, benteng kali A4. Lalu D2. Iya. D2, benteng A1 ya. Berarti udah bisa ke E2 Ya. dan Kuda D2 ya, dan udah C1 ya. Menang ya, tidak bisa Iya. tidak bisa Tidak bisa dilakukan. ya, angka C3. Jadi D3 ini langkah yang cukup memaksa ya, karena pion ini harus wajib memakan pion D3 juga. Wajib juga dimakan oleh Dingliren dan sekarang mengancam benteng. Benteng kali C6 akan Sekarang masih unggul spion ya untuk dia. terus pionnya. Kalau kuda kali B2 belum bisa ya, kuda kali B2, kuda kali B2, tunggu B2, dan pion D5 akan jatuh. Memilih untuk mengancam benteng sekalian mengancam pion C4. Kuda E5 dilakukan, Terpaksa aja benteng ke C7, batas jalur 7. Jadi pionnya sama sekarang dan sebenarnya sini sudah mengarah ke draw ya. Iya. Dia sama-sama 4, kuda dengan kuda, 2 benteng dengan 2 benteng. Oke, sini Ian jalankan kuda C5, ya dimakan. kuda kali B2, kuda ke D7, mengancam benteng yang di F8, Terlebih dahulu ke benteng E8. F8, benteng kali A5. Ini sebenarnya udah Sudah draw sangat ya? jauh banget ya. Sudah Mungkin draw. mereka masih mencoba mencari celah ya. Sama-sama mencari celah ya, karena Partai-partai penting partai-partai juga ya. penting ini harus dimanfaatkan ya. Yang penting jangan sampai blunder, Iya. kalau blunder akan jadi kalah. Mungkin mereka juga menunggu lawannya untuk blunder. Di sini jalankan kuda D3. Waktunya tinggal berapa menit mereka? Waktunya di sini tinggal sekitar 5 menit dan 4 menit ya. Kebalik ya, sekarang sepertinya malah Dingliren yang mengungguli dari segi waktu ya. Iya. Sini kuda D3 dijalankan, lalu Ian melakukan benteng G5, ada ancaman kuda F6, pinning. Tapi Dingliren pastinya ngelihat ya namanya dan skor. Dia juga menjaga petak F6 nya dengan benteng F4 F4 sekalian mengancam pion pion di F2. F2 ya. Mau sebenarnya ini harus menjalankan langkah benteng F3 ya mungkin ya, karena Iya, kalau F3. benteng C2 ada langkah Ya bisa ya. tidak bisa ya sepertinya. Kalau benteng C2 mungkin sebenarnya bisa ya, Itu tapi kurang bagus ya. karena bentengnya sudah bagus di baris 7 Iya ya. nggak sepertinya nggak bisa ya. Masih bisa sepertinya sebenarnya. Jadi kalau benteng C2 ini ada langkah seperti ini, F6, Ya. benteng akan Hingga bergerak, hari. benteng 1, king H2, udah kali ini. Iya. Bagaimana kalau lawannya ke G4? G4 ya, ada satu Iya. counter G4, tapi kurang baik mungkin ya, angkanya kurang baik, jadi Ke F3 ya. sini F3 dipilih oleh Ian, Dan Dingliren langsung mengancam ya, Mengancam, saat karena membuka rajanya agar bentengnya bisa maju bergerak juga. leluasa, benteng ke D5, Iya, terus mengancam kuda, kuda B4, kuda lari, bentengnya juga lari ke D6. benteng F5, benteng ke B7, Sini Dingliren mengadu benteng yang mungkin biar cepat kemis kali ya. sama-sama ya, Iya. sama-sama menyederhanakan posisi, benteng B6, B6 ya Lalu mau benteng di sini benteng D8 diancam kuda F6, kuda F6. mencas tunan Mau pion, tidak mau tidak dimakan ya. dimakan ya, makan Akan Dingliren mengadu lagi. makan Makan sama iya Makan, makan lagi makan saja dua, raja ke sama B7, makan aja maju
benteng ke B2, B5. benteng kedua. Ini Ya, balik lagi nih remis ya. Maka hanya bolak-balik. benteng B2, B5. Ya, remis. Partai kedua kali ini Babak kedua juga remis ya. dengan remis ya. Berarti skor masih 1-1 nih. Tinggal 2 babak lagi. Dua babak lagi ya. Nanti akan kita saksikan babak ketiga dan babak keempat. Ya. Oke, para Manek Catur, nantikan babak ketiga dan babak keempat. Jangan kemana-mana ya di YouTube channel Denny Widya CBC.